Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pengantar teknologi maju A1V telah berdiskusi dan menentukan inovasi untuk tugas akhir pengantar teknologi maju yang memiliki judul yaitu Smart Greenhouse bertenaga surya untuk mitigasi mortalitas bibit yang terintegrasi UVC germisidial yang isinya ada robotika penyayang presisi dan nantinya sinergi dari 5 prodi. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Sutik Ramadhani dari Teknik Elektro 166251101. Saya Nirmala Isra Junior Ahmadina dengan NIM 163251046 dari Prodi Teknik Robotika dan Rekayasa Kecerdasan Buatan. Saya Andika Dwi Satrio dengan NIM 163251002 dari Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025. Perkenalkan nama saya Rizka Pramita Yahya dengan NIM 162251089 dari Program Studi Rekayasa Nanoteknologi Angkatan 2025. Perkenalkan, saya Sefaraka Salmana Fakrian dari Teknik Industri dengan NIM 165251112. Perkenalkan, nama saya Akmal Tufail Hanafatul Haq dari Teknik Industri dengan NIM 165251074. Perkenalkan nama saya Nakisha Zatul Adara dari Teknologi Sains Data 164 Perkenalkan, nama Perkenalkan nama saya Lita Piti dengan NIM 162251090 dari Rekayasa Nanoteknologi Angkatan 2025. perkenalkan nama saya Mbak Syahir dengan NIM 164251107 dari Teknologi Sains. Perkenalkan, nama saya Fernando Nubaid dengan NIM 166251083 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftu dengan NIM 166251088 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Arka Nando dengan NIM 166231057 dari Teknik Elektro. Oke, di sini ada latar belakang. Jadi apa sih sebenarnya masalah yang mendasari munculnya ide ini? Jadi poinnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada penyamaan bibit manual dari para petani. Terus yang kedua ada ketergantungan obat pembasmi hama berbahan kimia. Dan yang ketiga itu mortalitas pada bibit. Nah, inovasi kita itu apa sih yang diperlukan? Next. Nah, jadi kita ber, mempunyai inovasi yang namanya Smart Greenhouse. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, deskripsi inovasi. Smart Greenhouse ini merupakan sistem pembibitan hortikultura berbasis energi surya yang mengintegrasikan teknologi misting otomatis, sterilisasi, nirkimia menggunakan UVC, serta robotika penyemai presisi dalam satu ekosistem berbasis Internet of Things. Sistem ini mampu mengatur mikroklimat secara otomatis dan memungkinkan pemantauan serta pengendalian melalui aplikasi, sehingga mengurangi human error, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjadi solusi mandiri yang adaptif untuk menekan moralitas bibit di wilayah pedesaan. Terima kasih Maftu atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan memaparkan secara spesifik bagaimana alur logika atau cara kerja ekosistem dari inovasi kami yang kami rancang. Silahkan perhatikan flowchart berikut. Nah, sistem otomasi ini beroperasi secara terus-menerus yang diawali dengan tahap membaca data sensor. Mikrokontroler akan mengakuisisi data lingkungan secara real-time, meliputi suhu udara, waktu, dan kelembapan tanah. Dari data tersebut, sistem akan mengeksekusi tiga jalur keputusan utama. Yang pertama ada
jalur suhu udara, yang kedua ada jalur sistem irigasi, dan yang ketiga ada jalur sterilisasi. Nah, yang pertama untuk jalur suhu udara, jalur pertama ini adalah respons suhu. Sistem mengevaluasi apakah suhu udara melebihi 32 derajat Celcius. Jika iya, mikrokontroler akan mengaktifkan pompa misting untuk menurunkan suhu. Jika tidak, langkah ini dilewati. Nah, jalur yang kedua itu sistem irigasi. Jalur yang kedua ini adalah sistem irigasi yang dimana mengecek jadwal apakah saat ini pukul 07 pagi atau 16 sore. Jika iya, pompa misting menyala. Namun jika bukan pada jadwal tersebut, sistem akan melakukan evaluasi sekunder. Apakah tanah berstatus kering? Jika terdeteksi kering, pompa misting tetap diaktifkan sebagai respons adaptif. Jika kelembapan ideal, pompa dinonaktifkan. Nah, jalur yang ketiga ini yang terakhir yaitu sterilisasi. Nah, jalur ketiga ini adalah kontrol sterilisasi di mana memantau waktu khusus pada pukul 11 malam atau 23.00. Jika sesuai, aktuator akan menyalakan lampu UVC selama 10 hingga 15 menit untuk mensterilkan bibit. Di luar jam tersebut, lampu UVC dipastikan mati agar tidak membahayakan. Nah, setelah semuanya dieksekusi, data status alat dan mikroklimat ini dikompilasi dan dikirim ke IoT. Lalu siklus akan terus berulang dari awal. Nah, sekian untuk cara kerja ekosistem. Selanjutnya, mengenai pengolahan datanya akan dijelaskan oleh rekan saya dari Teknologi Sains Data. Oke, sebelum itu ini adalah peran dari 5 prodi yang dimana ini sesuai dengan jargon FTM yaitu beraksi dan kolaborasi antara 5 prodi memiliki kontribusi masing-masing. Yaitu yang pertama, mungkin secara singkatnya ada sistem off-grid, kemudian ada UVC, ada robot penyemai, ada aplikasi terintegrasi, dan ada efisiensi operasional. Selanjutnya untuk sinergi dari teknologi sains data akan dijelaskan oleh teman saya. Di teknologi sains data ini punya cara itu ada dua. Yang pertama itu ada pengolahan big data lingkungan. Nah, di sini tuh kayak mengakuisisi data tuh mengumpulkan data fluktuasi mikroklimat secara terus-menerus dari sensor IoT. Terus juga ada ngeproses data mentah lingkungan pembibitan jadi big data yang terstruktur. Terus yang ketiga tuh ada data ini tuh bakal jadi landasan ukur buat mengetahui kapan sistem misting tuh atau pendinginan tuh harus aktif gitu. Yang kedua, menghubungkan dashboard interaktif. Aplikasi mobile, mendevelop aplikasi smartphone yang didesain khusus untuk kebutuhan pemantauan smart greenhouse. Visualisasi real-time, menampilkan grafik iklim, dari suhu kelembapan tanah, dan status perangkat secara real-time. User friendly bagi petani, menjadikan teknologi kompleks lebih mudah diakses, memungkinkan petani memantau status penanaman dari jarak jauh banyak melalui layar ponsel. Selanjutnya dari sinergi dari program studi teknik elektro akan dijelaskan oleh Mas Nandi. Baik, untuk selanjutnya dari teknik elektro tersendiri, yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu sistem energi off-grid yang berfungsi untuk menyediakan sumber listrik mandiri agar greenhouse dapat beroperasi tanpa PLN. Yang kedua yaitu ada sistem distribusi daya dan interface akuator yang berfungsi untuk mengatur suplai tegangan ke pompa, UVC, robotik, dan sensor agar stabil dan aman. Untuk selanjutnya, microcontroller SP32 sebagai pusat kendali yang berfungsi untuk mengintegrasikan sensor dan aktuator untuk mengatur seluruh sistem secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu sistem proteksi dan keamanan atau bisa disebut safety system, termasuk interlock UVC berbasis sensor PIR atau PIR untuk mencegah risiko pada manusia. Next. Oke, selanjutnya ada sinergi dari program studi teknik industri yang akan dijelaskan oleh Seva dan Akmal. Oke, selanjutnya dari teknik industri itu sendiri, yang pertama ada sistem operasional smart greenhouse
yaitu teknik industri mengoptimalkan integrasi dan operasional seluruh komponen sistem agar penggunaan energi waktu dan kapasitas kerja lebih efisien sehingga meningkatkan produktivitas penyemaian. Selanjutnya, evaluasi life cycle assessment material bambu. Teknik industri melakukan kajian life cycle assessment untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan keberlanjutan penggunaan bambu petung sebagai material konstruksi greenhouse. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis kelayakan teknoekonomi. Teknik industri sendiri menganalisis kelayakan ekonomi sistem untuk menentukan potensi implementasinya secara luas. Selanjutnya ada perancangan sistem modular untuk efisiensi biaya. Teknik industri merancang sistem modular untuk menekan biaya investasi dan memungkinkan petani mengadopsi teknologi secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Baik, selanjutnya sinergi dari program studi rekayasa nanoteknologi yang akan dijelaskan oleh teman yang bertugas. Baik, untuk rekayasa nanoteknologi di sini memiliki kontribusi dan tanggung jawab dalam sistem ini, yaitu meliputi 4 cara. Yang pertama ada rekayasa sterilisasi UVC. RN bertanggung jawab dalam merancang dan mengoptimalkan modul sterilisasi UVC yang bekerja pada panjang gelombang 254 nm. Radiasi germisidal ini dimanfaatkan untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen seperti jamur penyebab rebah semai Deming-Off dan penyakit tular tanah lainnya melalui kerusakan struktur DNA maupun RNA. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan dosis radiasi yang efektif membunuh patogen, namun tetap aman bagi pertumbuhan bibit hortikultura. Untuk yang kedua ada optimasi distribusi dan reflektor nano. Agar proses sterilisasi berlangsung merata, RN melakukan kajian terhadap pola penyebaran radiasi di dalam greenhouse, penempatan lampu, durasi penyiraman, serta jarak paparan dirancang secara presisi. Selain itu, RN menetapkan rekayasa lampu untuk memaksimalkan efisien pantulan cahaya. Pendekatan ini memaksimalkan seluruh area persemalan memperoleh perlakuan yang optimal tanpa menimbulkan efek fitotoksik pada tanaman muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin ketiga, yaitu pengembangan sistem keamanan forensik fotonik, yaitu safety interlock. Karena sinar UVC berpotensi membahayakan manusia apabila terpapar secara langsung, yang menyebabkan fotokeratitis dan eritema, RN mengintegrasikan sistem keamanan berlapis berupa sensor gerak PIR yang berfungsi sebagai safety interlock. Sistem ini secara otomatis memutus aliran listrik menuju lampu UVC ketika mendeteksi keberadaan manusia di dalam greenhouse, sehingga proses sterilisasi dapat berlangsung secara aman dan sesuai standar keselamatan kerja. Poin keempat yaitu transformasi teknologi nirkimia untuk mitigasi mortalitas bibit. Peran esensial terakhir rekayasa nanoteknologi adalah mengembangkan pendekatan pengendalian penyakit yang ramah lingkungan sebagai alternatif penggunaan fungsi di kimia. Melalui pemanfaatan teknologi fotonik UVC dan nanomaterial, sistem mampu menekan populasi patogen secara berkelanjutan tanpa meninggalkan residu kimia pada media tanam. Implementasi teknologi ini mendukung peningkatan tingkat keberhasilan persemaian, mengurangi mortalitas bibit hortikultura, serta menciptakan sistem budidaya yang lebih aman, efisien, dan juga berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada integrasi kontribusi dari program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan yang akan dijelaskan oleh Andika dan Nirmala. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dari program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan. Di sini dibagi menjadi dua, yakni robot penyemai atau gantri robot dan juga sistem kendali berbasis IoT. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot penyemai otomatis atau gantri robot. Nah, gantri robot ini adalah robot yang akan bergerak dengan sumbu X dan Y secara horizontal
dan berfungsi untuk menjatuhkan benih secara otomatis ke dalam tempat penyemaian dengan posisi yang tepat. Nah, komponen utama dalam gantry robot ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah struktur gantry atau rangka X yang akan digunakan dalam robot. Kemudian motor stepper yang berfungsi sebagai penggerak utama dari robot tersebut. Yang ketiga ada aktuator katup servo. Aktuator katup servo ini adalah servo yang digunakan untuk membuka dan menutupkan katup pelepas benih secara otomatis. Jadi saat robot tiba di titik lubang semai yang tepat, katup servo ini akan membuka sehingga benih jatuh ke dalam lubang, kemudian akan menutup kembali untuk menuju ke lubang benih berikutnya. Nah, yang terakhir adalah sistem kontrol. Biasanya menggunakan microcontroller seperti Arduino atau ESP32 atau PLC untuk mengatur koordinasi gerakan motor stepper dan aktuasi servo secara sinkron. Untuk sistem kendali IoT akan saya serahkan kepada rekan saya Andika. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk poin kedua dari peran TRKB ini adalah sistem kendali IoT. TRKB bertugas merancang algoritma otomasi rule-based yang menyatukan seluruh komponen keras atau hardware di greenhouse agar mesin bisa mengeksekusi perintah sendiri secara otomatis. Nah, selain itu, sistem kendali IoT ini kami rancang khusus untuk keselamatan. Mengingat lampu UVC ini berbahaya bagi manusia, kami mendesain safety interlock yang terhubung dengan sensor gerak PIR. Jika sistem mendeteksi ada suhu tubuh atau pergerakan manusia di dalam greenhouse, sistem kendali akan merespons secara darurat dan memutus aliran listrik ke lampu UVC secara instan. Nah, melalui robotika presisi dan otomasi inilah, TRKB memastikan smart greenhouse beroperasi secara efisien dan aman. Selanjutnya, terkait pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dan penutup akan disampaikan oleh Fajar. Baik, kontribusi dari 5 prodi tadi ini merupakan ada keterkaitan dengan SDGs yang selinier dengan apa yang dicapai oleh Universitas Airlangga, di mana ini ada SDGs 9 dan 12, yaitu yang berbunyi Industry Innovation and Infrastructure, dan SDGs 12 Responsible Consumption and Protection. Oke, untuk semuanya telah disampaikan, yaitu kontribusi 5 prodi dan inovasi yang telah kami diskusikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelas PTMA 1B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.